RUU ini bukan cuma tentang PRT, tetapi juga tentang masa depan Indonesia yang lebih setara dan manusiawi. Hari ini, kita mau bahas topik yang cukup berat tapi penting banget buat kita semua tahu, yaitu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Kalian mungkin pernah dengar istilah ini, tapi tahu nggak sih kalau RUU ini sudah diperjuangin selama hampir 2 dekade untuk bisa disahkan? Kenapa sih RUU ini penting banget buat disahkan segera? Mari kita gali lebih dalam dengan mendengar tanggapan ahli. Kawan-kawan, RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pertama kali diajukan oleh Jala PRT, sebuah jaringan yang memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga ke DPR sejak tahun 2004. Kenapa sih mereka berjuang dengan keras? Ini semua berawal dari peristiwa tragis yang menimpa Sunarsih, seorang PRT berusia 15 tahun yang meninggal akibat perlakuan kejam dari pemberi kerja, yaitu majikannya. Bayangkan, Sunarsih dan 4 PRT lainnya harus kerja lebih dari 18 jam sehari, tidur di lantai jemuran, tidak mendapat upah, bahkan tidak boleh keluar rumah. Miris sekali bukan? Berdasarkan data terbaru dari Jala PRT, kasus kekerasan terhadap PRT terus meningkat. Apalagi saat pandemi COVID-19. Bayangkan, antara 2012 sampai 2020, jumlah kasusnya meningkat hampir 2 kali lipat. Dan dari 2017 sampai 2022, ada ribuan kasus kekerasan yang tercatat, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga ekonomi. Dan itu pun baru yang dilaporkan. Masih banyak kasus yang mungkin tidak pernah terungkap. Yang lebih parah, pekerjaan rumah tangga ini sering dianggap remeh karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian. Pekerjaan ini juga sering kali dianggap sebagai peran domestik yang sejalan dengan peran tradisional perempuan dalam masyarakat. Makanya, keterampilan PRT tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga seperti profesi lainnya. Padahal, mereka juga butuh perlindungan hukum sama seperti pekerjaan lainnya. Dan jangan lupa, merekalah yang menyokong dan mendukung rumah tangga perempuan karir dan keluarganya untuk dapat bekerja dengan lebih baik. Makanya kawan-kawan sekalian, meskipun RUU ini sempat tidak masuk dalam prolegnas, ada banyak usaha yang sudah dilakukan untuk mendorong pengesahannya. Mulai dari riset, studi banding, hingga uji publik. Bahkan, gerakan sipil yang juga terus berjuang dengan gigih, seperti melakukan aksi demo dan mogok makan yang dilakukan PRT di depan gedung DPR RI dari tanggal 14 Agustus 2023 hingga DPR mau mengesahkan RUU PPRT ini. Aksi ini menunjukkan betapa mendesaknya isu PRT dan betapa kuatnya komitmen para pekerja untuk mencapai keadilan. Jadi, kenapa kita harus peduli? Karena RUU ini tidak cuma melindungi PRT, tetapi juga pemberi kerja atau majikannya. Melalui RUU ini akan ada landasan hukum yang jelas melalui kesepakatan, mulai dari upah yang layak, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga perlindungan hukum yang jelas. Dengan begitu, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara kesehatan, PRT bisa lebih terlindungi dan tidak tergantung dengan pemberi kerja. Dan jangan lupa, pemberi kerja hanya mengeluarkan Rp36.800 saja untuk 3 perlindungan di atas. Bukankah itu lebih murah dari semangkok bakso yang kita makan? Bahkan dengan adanya BPJS PRT nantinya juga punya tabungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau modal usaha lain hingga uang untuk pensiun. Kawan-kawan sekalian, RUU ini juga memberikan perlindungan terhadap pemberi kerja. Karena dengan adanya kesepakatan yang jelas tentang upah dan jaminan sosial, tidak akan ada lagi yang namanya tuduhan perlakuan yang tidak manusiawi kepada PRT oleh majikannya. Selain itu, dengan pengaturan RUU ini, pemberi kerja juga mendapatkan manfaat dengan PRT yang akan bekerja dengan lebih baik.
RUU ini memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil. Dan pengesahan RUU PPRT ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan para elit untuk benar-benar mengurus pembangunan sumber daya manusia melalui kesepakatan kerja yang dijamin oleh undang-undang. Dan tentu saja dengan disahkannya RUU PPRT nantinya berarti ada komitmen untuk menjadikan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari pekerja sektor formal, sehingga dapat membantu Indonesia lepas dari jebakan kelas menengah. Teman-teman, kalau RUU PPRT ini tidak segera disahkan, kita akan membuang waktu dan anggaran lagi untuk mulai dari awal. Dan lebih parahnya, masih banyak sunarsi-sunarsi lainnya yang harus berjuang melawan ketidakadilan tanpa perlindungan hukum yang layak. RUU ini bukan cuma tentang PRT, tetapi juga tentang masa depan Indonesia yang lebih setara dan manusiawi. Yuk kita dukung bersama agar RUU PPRT ini segera disahkan demi Indonesia yang memanusiakan manusia. Nah, itulah tadi tanggapan Ibu Jaleswari Pramodawardhani selaku Kepala Lab 45. Ternyata, RUU PPRT ini sudah terlalu lama tertunda padahal sangat penting buat melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Selain melindungi PRT, RUU ini juga memastikan pemberi kerja punya aturan yang jelas dan adil. Jadi, yuk kita dukung biar RUU ini segera disahkan demi masa depan yang lebih manusiawi dan adil buat semua pihak. Dan jangan lupa komen ya di kolom komentar